warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan standar petisi yang dicapai dalam bab kali ini adalah menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1945 terhadap warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kompetisi dasarnya mendeskripsikan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemudian dapat memahami apa itu kemerdekaan, beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Indikator yang ingin dicapai dalam bab kali ini adalah: yang pertama, menjelaskan tentang kedudukan warga negara; yang kedua, menjelaskan tentang penduduk Indonesia; yang ketiga, menjelaskan tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang ingin dicapai dalam bab kali ini adalah menyebutkan perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, menyebutkan asas-asas kewarganegaraan Indonesia, yang terakhir menyebutkan istilah-istilah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Oke, yang berikutnya lagi menjelaskan tentang pengertian kemerdekaan, beragama, dan berkepercayaan. Yang terakhir menjelaskan tentang bagaimana membangun kerukunan umat beragama. Oke, materi pembelajaran yang akan dijelaskan dalam bab kali ini adalah: yang pertama, asas-asas kewarganegaraan dan istilah-istilah kewarganegaraan; yang kedua, perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia; yang ketiga, kemerdekaan beragama dan kepercayaan; yang keempat, kerukunan umat beragama. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kali ini, yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. A. Penduduk dan bukan penduduk. Apa sih penduduk? Pasti banyak yang tanya kan? Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah tertentu dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Contohnya kita ambil, misalnya orang asing masuk ke Indonesia, tetapi mereka cuma datang untuk berkreasi, bukan untuk ada niat untuk tinggal di dalamnya. Oke, yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Seperti misalnya kita orang Indonesia, berarti kita adalah orang yang tetap menetap di Indonesia atau secara hukum telah ditetapkan di negara Indonesia. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Seperti orang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu disebut orang asing yang ingin berkunjung ke negara Indonesia. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia dan istilah-istilah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Di sini ada dua asas kewarganegaraan Indonesia, yaitu asas ius segenis atau keturunan dan asas ius soli atau tempat lahir. Asas ius segenis bisa disebut juga dengan asas hubungan darah atau keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, seorang anak lahir di negara X yang beranut asas ius segenis, sedangkan orang tuanya merupakan warga negara Y yang menganut asas lain, maka anak tersebut menjadi warga negara Y. Contoh negara yang menganut asas ius segenis adalah RRC.
Oke, masuk langsung ke asas iusoli atau tempat lahir. Asas iusoli disebut juga asas tempat atau daerah kelahiran. Asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang yang dilahirkan. Contohnya, apabila seseorang anak lahir di negara X, maka secara otomatis menjadi warga negara X, walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y. Beberapa negara yang menganut asas iusoli antara lain Amerika Serikat, Kanada, Kamboja, Pakistan, dan Brazil. Istilah-istilah yang berkaitan dengan kewarganegaraan yaitu ada Apatride, Baptitride, stem cell aktif, stem cell pasif, hak opsi, hak repudiasi, dan naturalisasi. Pengertian kemerdekaan beragama, berkepercayaan, dan bagaimana membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Yang kedua, membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan pemeliharaan hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama, maupun dengan pemerintah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ingin tanya, Ibu beri waktu. Oke, dan